Praja selama proses pendidikan, saya selalu wanti-wanti budaya kekerasan itu jangan pernah terulang lagi. Sekian puluh tahun sejak peristiwa Wahyu Hidayat kita memerangi tindakan-tindakan kekerasan itu, dan masih saja terjadi walaupun itu di luar kampus ya. Terakhir yang kemarin itu Papua Barat, Sorong Raya itu barusan tadi sampai DPD-nya datang. Itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Untuk penerimaannya, pesan saya kepada seluruh calon praja ataupun orang tua calon praja yang akan mendaftar tahun depan, jangan percaya pada orang-orang yang katanya bisa meluluskan. Yakinlah pada kemampuan anak. Hari ini hak asasi kalian dicabut. Dum, bunyi TNT. Tiarap. Pakai tutup mata itu kan. Tarap semua. Bela rivija pamanakanku, mingka atinku rika utonji, manasikura salona, mana mamo siapa belana, denania ku tak lupa, mangiri kate ngase rituratea, rituratea ji agang cadiku, agang sifat karena sifat atau air itu rateji, Cina rungkaku, Cina pakaran mulangku, sok nalantang bangiku. Oke. Waduh. Ini lagu bercerita tentang Keren sekali ya. kampung halaman, tentang masa kecil, Penuh tentang- penghayatan kan iya. ya. Saya ciptakan lagu ini sekitar Walaupun saya nggak ngerti artinya, tapi saya bulan-bulan terasa ini. Ya, ada apa lagi yang lagu Anda rasakan. lagu kenangan dulu, tapi nantilah. Jadi Keluarkan gimana? satu-satu dulu ya Bang ya. Iya. Baik teman-teman, Sila Sapa, Bhinneka Naraka Bakti, ini kita dalam suasana yang berbeda ya. Di tengah malam yang dingin mencekam, kita menikmati Di kaki Gunung alunan Gelis ya. Di kaki Gunung Gelis ya Kanda ya. Ya, Jatinangor. Ditemani juga dengan Bang Baharudin Paba ya. Beliau ini kelahiran Jeneponto 10 Oktober 1972. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan alumni IPDN ya. Dan beliau adalah senior saya, angkatan 03. Pujangga ya Bang Ya, ya. Pujangga. Makanya suka buat Makanya dibuktikan dengan nyanyian lagu tadi. Nah ini kalau boleh tanya sekali lagi, karena memang terasa sedih, penuh rindu ya. Tapi arti bait-baitnya itu seperti apa tadi itu? tadi itu lagunya bercerita tentang seorang anak rantau yang Anak rantau. Walaupun jauh di kampung orang, di rantau orang, walaupun sudah sekian lama tapi rasa rindu ke teman-teman di kampung, ke sanak keluarga, ke masa-masa lalu lah di kampung halaman itu masih ada. Oh. Itu bercerita tentang kerinduan lah. Kerinduan seorang anak rantau ya.
Nah ini kita langsung nyambung ke lagu Kanda nih, ya. Karena kerinduan tentang kampung halaman nih, gimana yang dalam bayangan seorang Bang Baharudin Paba, ya, kampung Jeneponto itu seperti apa, Bang? Jeneponto sampai saat ini ya, Iya. walaupun merupakan daerah paling tertinggal di Sulawesi Selatan ya, karena memang daerahnya cukup kritis ya. Iya. Curah hujan kurang dibanding kabupaten lain, namun tetap kampung halaman yang indah bagi kami, bagi saya, penuh dengan cerita masa-masa kecil dari lahir sampai SMP saya di kampung. Oke. Itu Jeneponto itu daerah yang terkenal dengan kudanya ya? Kulinernya juga pemakan kuda. Jadi setiap acara pesta itu harus ada potong kuda, bukan sapi. Kudanya itu bisa dari mana-mana kita belinya. Di sana ada tempat memang penjualan kuda, pemotongan kuda, tempat pacuan kuda juga ada. Jadi kuda bagi orang Jeneponto itu hewan yang serba bisa dimanfaatkan, dari bajak kuda, bajak sawah, kemudian narik bendi atau dokar, dipakai untuk pacuan, itu semua pakai kuda. Sampai acara-acara pesta dagingnya yang dimakan daging kuda. Daging kuda. Dan itu kata kepercayaan orang Jeneponto, daging kuda itu punya khasiat untuk menyembuhkan penyakit tetanus, untuk bikin kuat dan lain-lain gitu. Untuk jaga imun ya. Jaga imunnya tinggi. Oke. Apalagi kenangan apalagi yang Kanda tuangkan dalam lagu tadi ya? Saya punya 16 lagu ya ciptaan saya itu. Ada satu album yang saya buat untuk kecintaan saya pada kampung saya Turatea itu. Ya, atau nama lain dari Jeneponto itu Turatea ya. Artinya itu orang di atas. Karena memang posisi disebut Turatea itu untuk pusat kerajaan dulu kan di Goa. Bagi orang Goa itu menyebut orang Jeneponto itu orang di atas atau Turatea. Nah kalau yang ke arah Borneo orang Ilalang ya. Tapi kalau orang-orang Pare-Pare itu orang di bawah, artinya posisinya ya. Sehingga kemudian Jeneponto lama-kelamaan menjadi julukan untuk daerah Takalar, Jeneponto, Bantang itu disebut orang-orang Turatea. Tapi yang lebih dikenalnya itu orang daerah wilayah Jeneponto yang disebut Turatea. Oke. Jadi menjadi nama lain ya. Bahkan kerukunan keluarga yang dikenal itu kerukunan keluarga Turatea. Yang dirantau ini ya? Iya, yang dirantau, bukan kerukunan keluarga Jeneponto. Dan kerukunan keluarga Turatea Jeneponto. Jadi ketuanya ya? Kebetulan saya dipilih untuk menjadi ketua kerukunan keluarga Turatea Jeneponto wilayah Jawa Barat sejak November tahun lalu. Oke. Karena baru dibentuk kebetulan di pusat. Wilayah yang pertama dibentuk itu di Jawa Barat dan saya diminta oleh ketua. Itu anggotanya banyak, Bang? Lumayan lah. Untuk Jawa Barat itu banyak warga Jeneponto itu di daerah Bekasi, Bandung. Sumedang ya paling di wilayah Jatinangor, tapi di daerah hampir di semua kabupaten di Jawa Barat ini ada anggotanya. Tapi banyakan di Bandung itu banyakan tentara. Karena kan kampung saya itu banyak penghasil tentara, polisi. Karena ya mencari pekerjaan yang karena kalau berusaha di kampung saya itu agak susah. Lahan sawahnya kurang bagus, lahan untuk pertanian, sehingga ketika musim kemarau datang ya dia harus ke kota mencari kerjaan. Terus ya yang tamat SMA ya daftar jadi polisi atau tentara. Semangat juangnya tinggi ya karena keterbatasan dari sumber daya alam di situ. Ya kondisi alam yang membuat orang Jeneponto fight. Nah saya mau tarik lagi ketika masa Kanda SD di Jeneponto, SMP Jeneponto, SMA. Saya itu SD di kampung sekitar dari rumah itu 1 kilo lebih lah, jalan kaki waktu SD. SMP pun sama. Nah kebetulan saya tamat SMP itu terbaik di angkatan saya.
Saya diminta oleh ibu untuk daftar aja di SPG. Sekolah Pendidikan Guru zaman itu kan masih ada ya. Yang Cocok jadi guru aja setingkat nih, SMA orang kan. tua, ya. Ya, disuruh malah diambilkan formulir pendaftarannya oleh ibu saya Oke. untuk masuk di SPG. Tapi saya tidak mau. Saya mau ke kota untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya. Saya tidak mau masuk SPG. Saya tidak mau jadi guru gitu kan. Hijrah ke kota Makassar. Hijrahlah ke kota, ngekos di kota selama 3 tahun itu di dekat SMA 8. Saya di SMA 8 Makassar tahun 91. Masuk SMA tahun 88, selesai 91. Terus daftar APDN nasional. APD nasional waktu itu. Ya, yang saya tahu karena angkatan 03, tapi ketika pendaftaran itu masih ada APD nasional, belum ada STPDN. Kan APD nasional, STPDN itu kan diresmikan bersamaan dengan pelantikan Pamong Praja Muda angkatan pertama tahun 92. Iya, itu oleh Bapak Presiden. Saya kebetulan itu waktu SMA tinggal ngekos di dekat APDN Makassar. Nah, disitulah taunya. Taunya ada sekolah camat. Sekolah camat katanya kan, karena setiap sore itu atau pagi ada saja mahasiswa PDN Makassar yang lewat depan tempat kos saya itu pakai dinas. Tapi katanya itu masih kuliah. Bagus juga ini, kuliah sudah pakai dinas. Katanya malah digaji kan. Nah, kebetulan pada saat tamat ada teman saya yang orang tuanya kerja di kantor gubernur. Bawalah formulir pendaftaran itu ke tempat kos saya. Ini Har, mau sekolah gratis katanya kan. Menarik juga ya. Besoknya kebetulan waktu itu saya mendaftar dulu ke Unhas. Pulang dari Unhas, saya daftarlah di tempat pendaftaran APDN nasional. Rupanya itu hari terakhir, jam 12 pula. Hari terakhir di APDN nasional. Iya, pendaftaran hari terakhir untuk APDN nasional. Sudah jam 12 siang. Karena ke Unhas dulu ya. Iya. Di Unhas abang daftar apa? Waktu itu Fakultas Pertanian waktu itu. Oke. Nah, saya nyampe di tempat pendaftaran APDN nasional itu. Kata panitianya, aduh dek, ini 1 jam lagi sudah nggak diterima ini. Langsung daftar. Daftar waktu itu. Last minute ya? Last minute. Ya ampun. Orang tua nggak tahu saya daftar tahunya daftar di Unhas. Jadi orang tua saya itu nggak tahu saya daftar di APDN nasional. Oke. Nah, jadi tes itu kan ada berapa kali tes ya? Dari tes akademik di SMA Sudirman di Kota Makassar itu, kemudian tes psikologi, ada wawancara dengan Kesbangpolnya provinsi waktu itu yang banyakkan tentara. Yang saya ingat ditanya-tanya tentang bagaimana dulu, dari mana tahu PKI dan macam-macam lah. Litsus ya. Saya masih ingat sekali pertanyaan seorang pegawai Kesbang itu, Anda kenal PKI dari mana? Saya bilang, dan bagaimana perasaan Anda? Sampai ditanya sampai perasaannya gitu kan. Ya, saya bilang saya kenal PKI dari film Pak, dan dari buku. Tapi yang paling berkesan saya itu tentang film G30 SPKI waktu saya masih SD diputar pertama. Itu diputarnya di atas jam 8 malam, saya ketiduran. Besok paginya itu saya nangis Pak gara-gara tidak nonton film itu. Saya bilang gitu. Ya, itu kan itu masih ada litsus apa semua kan. Sangat-sangat ketat itu. Pokoknya kalau ada hubungan darah dengan mantan gerakan PKI itu pasti nggak bisa. Itu ada harus berselingkungan kan dulu. Tapi mungkin dari situ dia lihat, oh ya anak ini memang nasionalis nih kan, sampai nangis gitu kan. Terus yang ditanya kedua, tokoh yang kamu kagumi di Indonesia siapa? Masuklah itu Soeharto, Soekarno. Saya salah satu sebut Soekarno, karena memang salah satu tokoh. Dan tokoh internasional saya sebut waktu itu Presiden Amerika, pembebas budak ini siapa? Yang meninggal ditembak gitu kan? Oh, Kennedy. Bukan sebelumnya.
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Nah, salah satu saya bilang tokoh internasional karena kenapa? Dia pembebas budak Amerika, Pak. Saya bilang. Oke. Terus sama dengan Soekarno. Saya kan dia kalau saja ngomong ke pewawancaranya yang kebetulan anggota TNI waktu itu kan. Saya tidak tahu bahwa Soekarno ada apa di belakangnya. Yang jelas saya Pak kagum Soekarno, dia proklamator, Pak. Sama dengan Soeharto sebagai bapak pembangunan waktu itu kan. Doktrin-doktrin itu kan masuk betul kita tentang bagaimana Soeharto menjadi seorang bapak pembangunan kan. Zaman Orde Baru. Nah, karena orang tua tidak tahu, tiba-tiba diumumkan pada hari Selasa, Jumat harus berangkat ke Jatinangor. Waduh, gimana caranya ini? Selang Rabu, Kamis kan, Jumat berangkat. Oke. Okelah, Selasa itu saya kirim surat melalui mobil bus. Karena dulu kan tidak ada telepon, Pak. Iya. Di rumah saya belum masuk jaringan telepon. Sehingga ya titip surat bahwa saya lulus di APDN Nasional dan hari Jumat saya harus berangkat. Hari Rabu kemudian turun orang tua sore. Ya baru beli perlengkapan, baju putih. Tapi yang paling berkesan itu waktu oleh om saya kebetulan punya bimbingan di Makassar, kamu harus beli mesin tik. Buat apa om? Nanti di sana pasti banyak kerjaan. Ya jadi modal pertama saya itu mesin tik. Akhirnya sampai di sini dipinjam teman-teman kan, karena mungkin dalam satu barak dia bawa mesin tik hanya berapa orang gitu kan. Dan itu sangat penting. Benda berharga sekali untuk ngerjain tugas kan. Iya. Daripada harus keluar kampus ngerental waktu itu kan. Tapi ada yang satu yang hampir membuat saya tidak berangkat waktu itu. Hari Selasa pengumuman, Senin sore itu teman datang ngajak keliling ke Parepare waktu itu, naik motor biasa kan, habis sekolah kan sambil menunggu pengumuman kita touring lah kan. Senin janjinya Selasa pagi mau berangkat. Untungnya malamnya datang teman. Besok sudah ada pengumuman tuh APDN Nasional. Lihat dulu. Pergilah lihat. Oh rupanya lulus. Andaikan saya berangkat Selasa pagi-pagi tidak ada pemberitahuan teman, mungkin sudah dijalankan itu tidak ada jaringan telepon. Udah pasti dinyatakan lulus karena tidak melaporkan. Karena hari Jumat sudah berangkat. Sementara mungkin perjalanan dari Makassar ke Parepare itu kan butuh berapa jam. Orang nggak tahu kemana juga kan. Kita tinggal di tempat kos, iya kan. Jadi saya lihat pengumuman di APDN Makassar, langsung disuruh melapor besoknya. Dikerjain lah sama senior APDN Makassar, angkatan Pak Udaya kan. Kerjaan kayak apa? Jadi disuruh push up, disuruh apa? Ada yang tidak ngerti apa itu push up. Lucu-lucu lah gitu kan. Itu berapa orang angkatan 03? Saya angkatan pertama yang lulus diumumkan pertama itu angkatan 03 ya, untuk Makassar 60 orang. 61, tapi satu orang waktu itu mundur. Lalu menyusul kemudian 20 orang. Kami sudah latsar, ada tambahan dari Sulsel waktu itu 20. Jadi 80 kan. 20. Dari 61 mundur satu orang karena lulus nggak tahu di mana waktu itu, kedokteran atau apa. Kami berangkat hari Jumat itu, setelah sholat Jumat kita berangkat 60 orang satu pesawat. Wah waktu itu pokoknya kebayang deh mau ke Bandung. Waktu itu lagi terkenalnya Niki Ardila katanya kan. Kita mau ketemu Niki Ardila. Rupanya sampai di Jatinangor berapa bulan kemudian baru bisa injak Bandung. Cuti pertama baru bisa injak Bandung. Karena pesiar waktu itu kan namanya Muda Praja. Batas terjauh ke arah timur itu 4. Ke arah barat itu Cilenyi. Ya, nggak boleh melewati. Nggak boleh jauh-jauh kan? Hanya berapa jam pun. Sampai kemudian libur di akhir Desember itu cuma seminggu. Saya sempat pulang waktu itu. Diajak Alok 02 pulang, ya. Karena ada waktu seminggu, seminggu deh. Saya naik kapal buruk. Rupanya kapal buruk itu seminggu kemudian jatuh di Maluku kalau nggak salah di sekitar Ambon itu. Orang semua sampai di atas naik kapal pesawat itu orang pada mabuk.
guncangannya tinggi mungkin ya. Yeah. Waktu itu kan pilihan pesawat terbatas. Ya, belum ada seperti sekarang. Yang mau ambil Garuda mahal kan? Ya. Yang ada pilihannya tuh waktu Borak, Merpati atau Simpati waktu itu kan tidak salah. Hanya sedikit lah pilihan. Terbatas ya. Tapi sempat seminggu itu di sana di Ya Pulau sempat Lampung? ke sana, tapi Balik libur berikutnya tidak pernah lagi naik kapal laut. Bersama rekan-rekan yang lain harus ikut kapal laut. Oke. Naik kapal laut lah rombongan. Hanya libur pertama aja saya naik pesawat. Ya, 03 STPDN. Ketika itu apa yang Anda ingat ya? Sistemnya kah atau bagaimana bentuk pengajaran, pelatihan, pengasuhan ketika itu? Yang saya ingat pertama kali itu kami masuk ke kampus tidak ada senior. Waktu itu seniornya sedang cuti. Ya. 02 sedang cuti waktu itu yang tingkat 2, 01 juga yang tingkat 3 sedang cuti akhir semester ya mungkin. Ya. Kita ketemunya di daerah malah waktu melapor pertama itu. Melapor KPDN Makassar, di situ ada senior yang datang itu Popra, komando kan, wah gagah-gagah ini kan. Kita belum tahu nih bagaimana budaya di dalam kampus kan. Jadi datang ya seminggu sempatlah teman-teman itu gaya sesuka hatinya. Begitu datang senior, sama senior pun disuruh ngantri gitu kan. Sama ketika senior datang kan, teman-teman ada yang sampai mau mandi kan waktu itu air susah ya, sehingga kadang mandinya ke kelas. Ada yang handuknya dililit di leher, ya kan? Nah, ketika datang senior, yang seperti itu tiba-tiba ditampar, kan bingung, ya kan? Ini ada salah apa saya kan? Ada juga yang mandangin senior kayak nantang gitu kan? Nah, itu semuanya ketika selesai ospek kan ada sidang kehormatan. Rupanya dicatat semua yang melakukan pelanggaran. Dibuatlah sidang kehormatan. Tapi Abang selamat? Saya enggak, kebetulan saya waktu itu tidak berbuat deviasi. Tidak adalah catatan senior mungkin ya. Dan memang ya kita kan anak kos ya, sudah biasa bangun pagi teratur gitu kan. Ya, karena saya 3 tahun kos di dekat SMA 8 itu. Yang saya paling ingat itu bagaimana sistem senioritas betul-betul begitu senior datang, wah udah. Apalagi ospek dibuka dengan suara TNT itu. Dan yang paling terngiang ucapan Pak Ketua waktu itu Pak Brigjen Sartono, hari ini hak asasi kalian dicabut. Dum, bunyi TNT. Tiarap pakai tutup mata itu kan, tarap semua. Stadion kan waktu itu masih penuh debu. Hampir semua kampus itu berdebu semua, belum rumputnya baru ditanam kan. Sehingga semua muda praja, karena kami langsung sebagai muda praja, tidak ada istilah calon praja ya. Karena tidak ada pantohir di sini. Begitu diumumkan di daerah langsung masuk sebagai muda praja. Walaupun dan itu tidak ada pengukuhan, langsung. Betul. Jadi di ospek seminggu itu semua batuk gara-gara debu di mana-mana. Yang ketiga batuk yang keluar malah warna debu, warna coklat. Jadi karena semuanya kampus masih kering. Angkatan-angkatan kami lah 321 yang menanam pohon, ya kan? Kita kan dulu wajib punya pohon. Siram sendiri, kalau mati jadi dapat sanksi kan, dapat tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan itu dicek karena ada plan namanya di situ. Harus ditempeli plan nama setiap pohon itu. Jadi ketika ada pohon yang mati, plan namanya langsung dipanggil. Oh ini pohonmu mati. Udah, harus buat pohon lagi. Tapi kena hukuman dulu kan. Ya zaman itu kan ya, ya namanya hukum pisak itu masih biasa lah ya. Dia paling terngiang sistem pengasuhannya dulu yang betul-betul. Tapi kita betul-betul diajarkan dulu, fisiknya dikuatkan dulu, tidak langsung kemudian perut kita dihajar oleh pengasuh atau oleh senior, nggak boleh. Fisik dulu ya. Diganjut dulu fisiknya. Nanti ketika ini sudah terbentuk sudah six pack, sudah penuh dengan ban di sini kan, dipukul, yang mukul malah
terpental kan. Karena kekuatan perut sudah dibentuk. Tidak langsung kita dihajar begitu saja, enggak. Senior juga dibatasi kok yang mukul. Hanya yang diberi kewenangan seperti popra, komando, dan penguasa. Abang dulu apa aktivitas ikut apa? Komando? Saya itu tidak, saya ketua barak dan ketua kelas. Oke. Jadi ditunjuk oleh pengasuh ya waktu itu. Ketua barak. Ketua barak. Ketua kelas dulu. Ya. Nah, karena ketua barak saya bermasalah sampai turun tingkat, saya ditunjuk merangkap jadi ketua barak atau tingkat tua itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah jadi senior gimana tuh, Bang? Saya termasuk senior yang tidak terlalu sama adik-adik ya. Yeah. Tidak terlalu keras. Ya? Tidak terlalu usil lah. Yeah. Cuma ada juga 05, abang tidak keras tapi kompor katanya. Sama aja. Dia ingat itu ya? Iya, dia ingat itu. Abang nggak keras memang tapi kompor. Ngomporin teman-temannya cuma segitu. Akhirnya kan khususnya yang satu daerah ya, satu kontingen waktu itu. Dan saya lebih banyak juga aktivitasnya dengan yang tidak terorganisir ya. Kita lebih. Nah, itu ketika di kampus di STPDN ya, karena tadi kan sudah menyumbangkan satu lagu ya, dari 16 lagu yang kita buatkan. Itu berkembang nggak bakat seninya ketika itu ya? Ketika di kampus STPDN? Iya, kita sering kita ada grup satu barak ya, grup musiknya ya dengan Erson Gempa waktu itu. Tapi ya kalau tampil mereka aja kan yang lebih ada yang lebih bagus ya. Yeah. Kita sekedar nyanyi pakai modal gitar di barak ya. Karena saya tidak masuk dalam grup band Hatulistiwa. Tapi yang di barak aja. Ya, kita lingkup happy saja gitu kan. Iya. Nah, ketika lulus ya, tamat angkatan 03 ini karena dapat SK di mana penempatan? Saya penempatan itu karena angkatan 2 dan 3 itu di lot. Untuk Sulsel itu tidak langsung keluar SK begitu saja. Itu harus cabut. Jadi sesuai dengan amal perbuatan waktu itu. Kayak arisan gitu? Jadi ya kayak arisan. Jadi tidak ada istilah anak pejabat atau apa. Walaupun waktu itu ada anak kepala biro kepegawaian Sulawesi Selatan, ada anak bupati. Tapi penempatan berdasar di lot. Jadi tergantung lebih fair, ya? rezeki masing-masing. Saya kebetulan ketika tarik lot itu baca langsung kan kecamatan nih. Kita dulu penempatan langsung kecamatan. Tidak melalui kabupaten. Jadi langsung menyebut nama kecamatan. Saya buka kecamatan Tompok Bulu Kabupaten Goa. Ini Tompok Bulu di mana ini kan? Tahunnya saya itu Malakaji. Sebenarnya dekat nama kampung saya, tapi yang lebih dekatnya itu nama kotanya Malakaji daripada nama kecamatannya waktu itu kan. Nggak kenal lah ini. Nggak kenal. Oh, rupanya Malakaji. Rupanya di situ banyak keluarga saya. Karena lebih dekat ke kampung saya, Jeneponto, daripada ke kota Sungguh Minasa, kota Kabupaten Goa. Jadi saya dapat hanya sekitar 26 kilo dari rumah saya. Kecamatan Tompok Bulu itu, tapi dia masuk Kabupaten Goa, bukan Jeneponto. Berkiprahlah di sana. Situ 2 tahun lebih lah. Sendirian? Saya pertama masuk, yang pertama dari Jatinangor. Walaupun waktu itu camatnya senior APDN Makassar, saya masih ingat Pak Arifin namanya. Gayanya senioritas tinggi juga. Beliau anak polisi, saya tahu sekali, dan orangnya juga perfect ya. Pokoknya harus disiplin gitu kan. Setahun kemudian baru ada adik masuk 04 satu orang. Siapa Bang? Mulis Nawawi namanya. Dan setahun kemudian saya kan berangkat. 97 saya berangkat IP. Dia berangkat IP untuk lanjut S1 kan. Nah, kebetulan kecamatan saya itu di ketinggian. Di dataran tingginya Kabupaten Goa. Karena Goa itu terbagi kecamatan dataran tinggi dan kecamatan dataran rendah. Ada sekian kecamatan itu yang di dataran tinggi. Kecamatan tinggi Moncong, Tompok Bulu, Biring Bulu,
dan kecamatan Tombolopao ya sekarang namanya. Saya dapat kecamatan yang suhu udaranya cukup dingin karena memang di kaki Gunung Lempo Batang waktu itu. Itu daerah dulunya tempat peristirahatan Belanda lah katanya dulu. Jadi memang di daerah ketinggian. Situ. Cuman kebetulan saya di situ ada nenek, ada kakek. Jadi saya tinggal di rumah kakek gitu. Waduh, beruntung terus ya. Beruntung. Ada keluarga di mana-mana. Kebetulan di depan kantor camat Tompo Bulu itu punya keluarga besar saya, kakek saya di situ. Jadi ya tinggal di rumah kakek. Kebetulan kakek tinggal bertiga dengan saya punya tante. Nah, itulah saya tinggal selama 2 tahun lebih. 2 tahun di sana. Ya, karena saya masuk bulan Desember. Karena setelah selesai di STPDN waktu itu 94 bulan Agustus, kami di Badan Diklat Provinsi dulu. Selama sebulan lebih itu. Kemudian ke PMD Kabupaten Goa. Kemudian disesuaikan dengan SK. Jadi saya melapor itu bulan Desember tahun 94. Kemudian 97 ke IIP. Ya, jadi saya masuk IIP itu 97, saya ingat sekali malam saya datang dari bandara sudah hujan ya. Langsung IIP hujan deras. Dalam bayangan kita kan, wah ini masuk ke dinasan lagi. Agak stres juga itu. Agak stres. Karena yang kita lihat 0102 ini kan. Masih kan duluan waktu itu angkatan 27 kan 01 02 kan. 26 yang masih ada di kampus itu APDN ternyata. Sempat stres, apalagi besok paginya suruh lapor yang terima Bang Patugani. Penerima panitia penerima mahasiswa. Nah, saya sekamar dengan dikasih kan di situ langsung di pembagian kamar. Saya sekamar dengan Manggalapati 01, Bang Robert Chandra. Waduh. Akhirnya saya carilah senior kan. Wah, dipanggillah sama Bang Sabri waktu itu. Udah kau di belakang aja di plat H, banyak kita di sana kan dari Sulsel ya. Udah saya bergabung lah. Saya masuk dipanggil oleh Bang Rahman Hadi waktu itu. Udah masuk ke kamar saya. Kebetulan Bang Rahman Suro. Bang Rahman Suro itu waktu itu banyak kan tinggal di luar karena dia bawa istri. Kan nggak boleh kalau bawa istri tinggal di dalam. Nah, kebetulan yang APDN waktu itu Dembani namanya yang dari Goa juga sudah mulai jarang di kamar karena sudah mau tahap akhir angkatan 26. Sementara yang angkatan 27 bawa istri. Sehingga ya saya lah yang jadi penghuni dengan waktu itu dengan bukan Dengbani ya. Ada dari Jeneponto juga namanya Kak Jafar APDN Makassar. Nah, situlah yang berdua. Tapi yang angkatan 03 masuk IIP berapa orang waktu itu ya? Saya dari Goa, karena saya penempatan Goa itu ada 5 orang. Awalnya 2 ke IIP, 1 ke UGM, kalau tidak salah 2 ke Unhas. Tapi terakhir 1 orang menyusul. Sulfikar waktu itu menyusul masuk ke IIP. Jadi kami akhirnya bertiga, saya, Andi Idil, Sulfikar di mana? Di IIP. 1 lagi di UGM. 2 di UGM. Nah itu di IIP ya, bagaimana kan bentuk pengajaran di sana? Yang jelas sangat beda. Dengan di STPDN ya, karena di sana kan memang lebih menekankan pada kegiatan akademik ya. Pakaian dinas itu hanya dipakai saat kuliah. Setelah kuliah, lepas baju dinas boleh kemana aja dengan pakaian preman. Pokoknya yang wajib itu hanya saat apel pagi, kan apel pagi wajib. Waktu itu apalagi PR3-nya waktu itu, pembantu rektor 3-nya itu Pak Nasruddin masih, orangnya juga galak juga gitu kan. Malah kalau terlambat masuk lapangan apel suruh jalan jongkok juga gitu kan. Iya, Pak Nasruddin, mantan Bupati Aceh Barat kalau tidak salah terakhir itu. Dosen. Dengan Pak Leli Kadar kan. Beda banget lah. Tapi dalam bayangan awal saya, wah ini apalagi yang terima di hari pertama Bang Patul Gani kan dengan teman-temannya 01 02, sempat stres juga.
Kemudian berjalan, rupanya tidak ada lagi PPM. Jadi itu, tidak ada penghormatan sama secara militer. Kalau seperti di kampus ya. Baris-baris nggak ada lagi. Nggak ada baris-baris. Baris-baris waktu upacara saja. Kemudian tidak ada aerobik pagi. Ya terserah mau bangun pagi jam berapa pun ya. Yang penting jelas tidak masuk kelas, di absen. Ya kan? Jadi kesadaran memang di situ ditumpukan kesadaran tinggi. Kemudian pengasuh pun tidak ada. Lebih bebas lah ya. Yang ada pengawas asrama itu pun jarang ke asrama, hanya memantau saja. Kalau ada laporan misalnya ada mahasiswa nih main domino atau main apa itu biasa dilaporin, dilihat oleh pengawas asrama. Nah, jadi kita diminta untuk lebih memang dewasa. Yang jelas jam kuliah jam pagi jam 7:30 sampai dengan jam 1 siang itu ada pembelajaran. Kemudian sore nggak ada, kecuali ada zaman Parias waktu itu, saya masuk zaman Parias ya, masih beliau jadi rektor. Wajib memilih 3 bahasa asing. Mandarin, Inggris, sama Jepang. Saya waktu itu ambil bahasa Mandarin. Tapi ya yang namanya hanya. Kenapa ngambil Mandarin, Bang? Tertarik aja, ingin belajar bahasa Cina kan. Saya kira gara-gara suka film kungfu ya. Karena kita disuruh milih nih. Setiap sore itu 2 kali seminggu kalau nggak salah ada pelatihan bahasa asing. Ya. Tapi hanya satu aja pilihannya di antara 3, Mandarin, Jepang atau Inggris ya. Saya kebetulan ambil Mandarin. Dan kebetulan dosennya cantik waktu itu. Oh, itu motivasinya rupanya. Mana kita tahu kan? Begitu masuk kelas kok. Oh gitu. Saya kan belum nikah waktu itu. Jangan. Saya nikah naik tingkat 2. 97, 98 saya nikah. Tinggal di sini. Di rumah mertua di bawah itu. Nah, yang jelas dosen-dosennya pun tidak sesaklek di Jatinangor lah. Saya kebetulan kajur saya waktu itu Pak Jofari, JRG Jofari. Iya. Dari Papua. Sekretarisnya Ibu Asisa Etek kalau nggak salah, yang dari Padang Panjang ya. Iya. Padang. Masuk kelas, ya memang akhirnya dilihat tingkat kehadiran masing-masing. Tidak ada paksaan mau masuk kelas apa. Yang jelas kalau tidak masuk kelas, tidak memenuhi presensi, nanti tidak bisa ikut kuliah. Jadi kedewasaan betul. Budayanya pun tidak ada senioritas. Kita ketemu senior, say hello saja. Jadi bisa Anda ikutilah ya. Iya, beda banget. Menyesuaikan. Karena memang kampus pendewasaan kan dan lebih mengutamakan sisi akademiknya. Kemudian lulus tahun 99 ya? 99. Nah, zaman itu sudah kebetulan berubah kepemimpinan dari Pak Rias ke Ibu Ngadisha. Iya. Saya selesai 99. Nah, selesai itu saya minta rekomendasi. Karena kebetulan saya nikah 98, istri saya masih kuliah di Unpad. Masih kuliah di Unpad. Saya pikir waktu itu saya pulang juga tidak tenang nih kan. Kebetulan anak juga sudah lahir di bulan Agustus 99 itu. Saya selesai di bulan sudah itu bulan Oktober ya. Saya tidak pulang. November. Saya hanya melapor ke Pemda dan menyampaikan rekomendasi dari kampus IP untuk melanjutkan S2. Saya lapor Pak Sekda gua waktu itu, oke silakan, tapi biaya sendiri karena ini kan baru pulang dari sekolah. Dan kalau ini diumumkan dulu kepada seluruh pegawai yang mau lanjut S2 silakan biaya sendiri. Supaya tidak terkesan kita yang baru pulang diistimewakan, sehingga diumumkan dulu. Hanya yang mendaftar ya kami beberapa orang itu untuk lanjut. Kebetulan saya dapat rekomendasi untuk lanjut S2 di IP. Saya melapor Sekda, diizinkan, dan
berangkatlah. Saya hanya sempat dikasih SK jabatan di kecamatan. Kepala subseksi lagi di Kecamatan Palangga. Keluar SK, tidak dia. Eselon 5. Kepala subseksi. Saya tidak sempat laksanakan tugas karena di Januari saya harus masuk matrikulasi. S2. Masuklah. Lanjut S2 waktu itu. Nah, karena biaya sendiri tidak ada beban kan, harus kembali. Nah, begitu ada tawaran pengasuh 2003, saya masih status S2 waktu itu. Peristiwa Wahyu Hidayat, ada tawaran untuk jadi pengasuh dari kampus. Dan memang waktu itu hampir semua pelajar S2 alumni itu direkrut menjadi pengasuh, khususnya yang dari Jakarta, Bandung, yang kuliah S2 Jakarta, Bandung, termasuk saya. Waktu itu MAPD juga sudah ada, yang dikelola oleh STPDN ya. Nah, itu banyak kan jadi pengasuh. 2003 kita direkrut, 2004 saya urus pindah. Mulailah karir di pengasuhan. Jadi pengasuh sampai tahun 2003 ke 2009. Jadi pengasuh. Dari Kasat Dharma, Kasat Wira sampai Kasat Sena, Kepala Unit Penegakan Disiplin sama Pak Taslim, Kepala Unit Bimbingan dan Penyuluhan. Sampai kemudian terakhir pindah ke kampus Sumbar menjadi tim data sharing. Data sharing selama 6 bulan itu. Jadi tim data sharing di kampus Sumbar membawa angkatan 19 ini. Di kampus Sumbar 99. 2 tahun ya, Bang? Saya 6 tahun. 6 tahun di sana? 6 tahun 7 bulan saya di Sumatera Barat. Dari 2009 Januari sampai tanggal 2 atau 3 Januari. Sampai dengan Agustus 2015. Baru ditarik kembali. Dan kabarnya anak abang lebih fasih bahasa Minang. Betul. Anak saya itu yang bungsu itu masuk TK di Baso, sana TK-nya. Yang anak kedua itu dari SD sampai kelas 1 SD sampai kelas 6. Naik kelas 6 baru pindah ke sini 2015. Anak saya yang sulung itu SD-nya di sini awalnya. Sama SD ikut ke Baso, ke Bukit Tinggi, masuk SMP 1 Bukit Tinggi, SMA 1 Bukit Tinggi. Baik, Kanda 2015 ya, kembali dari IPDN kampus Bukit Tinggi, ya, langsung masuk Jatinangor. Itu Kanda langsung handle ya soal Biro 3 administrasi keperajaan, dan saya dengar banyak terobosan yang Kanda buat waktu itu ya. Jadi gini, saya itu pindah dari Sumbar, kampus Sumbar setelah 6 tahun 7 bulan di sana bertugas. Saya ditempatkan di Kepala Bagian Administrasi Keperajaan dan Alumni. Nah, kebetulan pada saat itu terjadi perubahan besar-besaran untuk pola rekrutmen calon peraja. Waktu itu ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 4 poin waktu itu. Hasil observasi dari tahun 2012, 13, 14 terhadap mekanisme seleksi penerimaan calon peraja yang kemudian dituangkan dalam suatu rekomendasi KPK ke Pak Menteri. Ada 4 perubahan besar yang diinginkan oleh KPK, yaitu seluruh anggaran untuk rekrutmen itu tidak dibebankan lagi kepada peserta, tapi dianggarkan melalui APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, semua sistem online. Jadi tidak ada pertemuan lagi antara peserta calon peraja ini dengan panitia. Semua online prosesnya. Kemudian yang ketiga, itu pelaksananya langsung oleh IPDN. Kalau sebelum-sebelumnya kan oleh Badan Diklat ya, atau BPSDM sekarang. BPSDM Kemendagri. Nah, rekomendasi dari KPK diserahkan sepenuhnya ke IPDN yang melakukan proses rekrutmen itu. Yang terakhir itu
sistem computerized itu CAT. Jadi tesnya itu tidak lagi tes akademik, tetapi mengikutsertakan seleksi kompetensi dasar yang diwajibkan oleh BKN bagi calon pegawai negeri sipil. Dan kebetulan kita kan memang masuk ke Praja itu kan sekaligus menjadi calon pegawai, walaupun nanti di akhir ya, tapi hasil CAT-nya itu sudah menjadi nilai kelulusan saat dia nanti menjadi CPNS. Jadi ada 4 poin utama itu. Nah ini merubah semua nih. Nah kebetulan saya pas dilantik waktu itu Agustus sampai dengan bulan Oktober belum ada persetujuan kuota dari Menpan. Kemudian sekitar Oktober baru disetujui, kita mendapat kuota 900. Nah itu kita berburu waktu kan, karena bulan Oktober ini proses rekrutmen harus selesai di tahun anggaran di tahun itu, sehingga kita akhirnya laksanakan sampai dengan bulan Desember. Dan kendala ketika itu? Dan itu kita langsung diawasi oleh KPK. Kita kemudian tes SKD-nya, pengganti tes akademik itu dilaksanakan oleh BKN. Bekerjasama dengan BKN ya, sebagai yang punya kewenangan terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk kelulusan sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah itu dijadikan sebagai pengganti tes akademik. Kemudian rangkaian tes berikutnya ada 5. Kesehatan 1, kesamaptaan, psikologi, kemudian pantuhir, wawancara. Kesehatan, kesamaptaan, psikologi ini oleh TNI. Waktu itu dari kuota yang diberikan 900, yang memenuhi syarat hanya 721 tahun 2015 itu. Kurang 200 orang dari kuota. Kalau mau bermain bisa saja misalnya itu harus terpenuhi 900. Tidak sesuai dengan hasil tes. Sehingga yang diterima tahun 2015 itu hanya 721 angkatan 26. Karena perubahan yang drastis itu. Dimulai angkatan 26 itu ya? 26 itu, tahun 2015. Kemudian 27 kita juga masih didampingi oleh KPK. Karena memang target dia itu harus tercapai. Dia punya target-target untuk hasil observasinya terlaksana apa tidak. Itu sampai tahun 2015, 16, 17. Baru dia sepenuhnya dia hanya mengawasi saja dari luar. Tapi 2015-16 itu kita didampingi betul. Iya, yang perdana ditetapkan program tersebut berlangsung mulus ya, lancar. Mulus. Tidak ada afirmasi waktu itu, termasuk OAP belum ada. Sehingga yang lulus 721 walaupun kuota 900 ya, kuota yang lulus itu saja yang kemudian ditetapkan menjadi calon praja. Tidak ada tambahan-tambahan. Dan dalam perkembangannya sampai 2022 kemarin, itu apa Bang? Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap penerimaan praja? Itu perubahan setiap saat ada evaluasi ya, ada perbaikan baik sistemnya maupun pihak ketiganya. Jadi tahun 2018 ada aturan baru untuk Papua khususnya, dipisahkan antara kuota orang asli sama kuota non asli. Sejak 2018. Kemudian 2020 berubah lagi, yang dulunya untuk tes kesehatan, psikologi kesamaptaan, pantuhir itu dengan TNI. Kemudian kita beralih ke kerjasamanya dengan Mabes Polri. Jadi sebelumnya Mabes TNI, ini ke Mabes Polri. Nah kelebihannya di Mabes Polri itu dia punya sistem yang one day service, one result. Artinya hari itu dites, hari itu hasilnya ada dan diumumkan. Dan bisa langsung dikomplain di tempat kalau ada misalnya dirasa ada permainan atau ada kecurangan, itu bisa dikomplain langsung. Dia punya konsultan langsung di situ. Ada konsultasi langsung. Nah, kalau sebelumnya di TNI masih ada ruang 2-3 hari hasil selesai baru diumumkan. Kalau ketika berubah
ke Polri, dia punya prinsip betah namanya, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dengan one day service, one result itu, hari itu dites kesehatan, hari itu juga hasilnya ada. Tes psikologi pun demikian. Langsung peserta ini lihat hasil di hari H. Jadi itu menutup celah, menutup ruang bagi oknum-oknum untuk bermain. Sehingga kemudian yang awalnya tingkat kepercayaan publik itu paling tinggi SKD, karena memang dia juga real time dan langsung disaksikan oleh orang tua melalui layar monitor pada zaman COVID melalui streaming YouTube. Nah, yang dilaksanakan oleh Mabes Polri pun begitu. Walaupun dia tidak streaming YouTube ya, tapi orang tua yang hadir di lokasi tes bisa langsung mencatat hasil tes anaknya dan nilainya, sehingga ketika keluar pengumuman dia bisa membandingkan. Betul nggak apa yang diumumkan di lapangan sama yang diumumkan di website kita. Ya, artinya sejak 2015 itu tiap tahun perbaikan terus kita. Ada perbaikan terus, ada perbaikan terus. Nah, ini kalau tahapan-tahapan yang dilalui oleh calon praja ini apa aja, Bang? Yang pertama ya seleksi administrasi ya, dengan berbagai persyaratan administrasinya, umur minimal 16 tahun, maksimal 21, kemudian aturan domisili harus setahun, kemudian itu kan berubah terus. Aturan domisili itu kan mulai tahun 2020 juga, aturan domisili itu. 2021. Sebelumnya kan bebas saja. Orang baru pindah sehari pun begitu terdata di Dukcapil, dia penduduk di situ, dia mendaftar langsung bisa mengambil kuota dari tempat tinggal yang baru. Tapi kalau sekarang ini tidak, sejak 2 tahun terakhir ini nggak boleh, harus 2 tahun, harus tahun baru bisa. Nah, kemudian terakhir kita membuat juga fakta integritas panitia, baik di IPDN maupun di Polri. Peserta harus membuat fakta integritas, sehingga itu juga mengikat para peserta. Nah, itu tahun 2015 dan 2016 saya di administrasi keperjaan ya. 2017 kan 2016 akhir kan saya pindah ke bagian perencanaan, kabak perencanaan. Kemudian 2018 ketika perubahan struktur organisasi, ada perubahan Permendagri tentang organisasi tata kerja IPDN kan itu bertambah 1 biro itu. Saya ikut PLT di Kepala Biro 4. Kebetulan yang menyusun SOTK ini kan kebetulan saya dengan tim yang diminta oleh Pak Rektor waktu itu untuk menyusun, diserahkan ke bagian perencanaan waktu saya jadi kabak. Saya lah menyusun atas arahan dari Pak Kepala Biro waktu itu, Pak Yusharto, untuk menyusun SOTK baru. Nah, ketika ditetapkan SOTK baru, ada biro yang kosong, saya ditunjuk menjadi PLT 2018 Oktober itu. Lalu kemudian di open bidding saya juga ikut, dan kemudian saya definitif 2019 bulan Februari. Sampai Agustus 2020 saya di Kepala Biro Kerjasama dan Hukum. 2020 kemudian saya dimutasi ke Kepala Biro Administrasi Keperjaan dan Alumni, menggantikan Kak Oni, Andi Oni Prihartono yang diangkat menjadi Karo Admin Kementerian. Ya, artinya yang terupdate tahapan-tahapan seleksi yang dilalui oleh calon praja itu administrasi, kemudian administrasi, kemudian tes SKD namanya, dengan sistem CAT, kemudian kesehatan 1 itu di Polda, psikologi. Kesehatan 1 ini yang bagian dalam? Bagian luar. Luar dulu? Bagian luar. Untuk mengirit anggaran ya, karena kalau disatukan, karena kan dari tes SKD itu kan kita masih punya 3 kuota itu untuk ikut tes kesehatan. Karena kalau kesehatan 1 kali dilaksanakan dengan dalam itu biayanya cukup besar. Kalau kesehatan 1 itu biayanya hanya 500 per orang, kesehatan 2 itu sampai hampir 2 juta per orang. Jadi satu dulu yang luar. Satu dulu biar nanti jumlah yang ikut kesehatan 2 itu tinggal sedikit, sehingga biayanya pun sedikit gitu. Karena sistem gugur. Sistem gugur. Jadi ada kuota dari lulus SKD itu 3 kali kuota.
Jadi kalau misalnya Jawa Barat kuotanya 50, maka yang boleh ikut tes kesehatan saat itu 150 atau 3 kali dari kuota. Nah, ke kesehatan, ke psikologi itu 2,5. Kesehatan 2, ke psikologi? Kesehatan 1, ke psikologi 2,5. Oke. Dari psikologi ke kesehatan 2 itu biasanya 2. Tapi tergantung anggaran juga nih. Oke. Tergantung, ada yang kadang 1,5 gitu kan. Nah, yang jelas untuk SKD oleh Menpan diwajibkan minimal 3 kali kuota sebenarnya. Walaupun tetap juga memberikan ruang bagi kementerian lembaga yang penyelenggara sekolah kedinasan untuk sesuaikan dengan anggaran yang tersedia gitu kan. Yeah. Karena kita kan cukup banyak loh pendaftar. Tahun ini saja 44.000 yang mendaftar, walaupun kemudian yang terakhir ikut 3.000 lebih, hampir 4.000. Tahun sebelumnya 55.000. Cukup besar kalau misalnya itu kemudian langsung semua yang lulus SKD itu ikut semua tes kesehatan. Makanya dibatasi dengan kuota untuk kepastian anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga kalau kuota kita tahun depan 1.200 misalnya, yang dibiayai untuk kesehatan satu yang 500.000 itu kan hanya 3.600 ya berarti. Sehingga ada kepastian anggaran, ada perencanaan anggaran yang bisa kita buatkan sebelum berjalan gitu. Ya. Baik, jabatan Kanda kan sebagai Kepala Biro Administrasi Praja ya. Setelah mereka masuk, kemudian apa saja hal-hal apa yang harus diurus oleh Praja ketika menjadi mahasiswa di IPDN ini? Tugas Biro 3 itu cukup berat ya, karena menangani administrasinya mulai dari rekrutmen sampai jadi alumni. Iya. Ya kan? Jadi administrasi pelaksanaan pendaftaran, tes capra, ketika dia di proses pendidikan pun administrasi semuanya ada di surat izin praja, surat cuti, surat pemberkasan kepegawaiannya itu diurus oleh Biro 3. Di sisi lain, Biro 3 juga mengurusi pengasuhan yang bersifat lini gitu, bersifat lapangan ya kan. Yang tugasnya 24 jam membawai sekian ratus pengasuh itu. Kemudian ada juga ekstrakurikulernya. Jadi sebelum penyetaraan kemarin itu Biro 3 membawa 4 bagian. Bagian administrasi, bagian pengasuhan, bagian disiplin praja, bagian ekstrakurikuler. Jadi numpuk itu antara urusan lini dan staf gitu kan. Nah, beruntung sekarang dengan adanya Satuan Manggala, berbagi tugas. Satuan Manggala untuk operasional pengasuhan, Satuan Bina Pelatihan untuk operasional ekstrakurikuler. Biro 3 hanya terkait administrasinya saja, administrasi keperajaan, administrasi praja pada saat pendidikan, dan administrasi alumni. Fokus dan pengembangannya ya, program pengembangannya. Nah, ini kita cerita tentang alumni lagi ya Bang ya. Jadi sudah masuk jadi praja, lulus, dan mereka jadi alumni. Ini bentuk kegiatan yang biasa dilakukan atau bentuk program yang disusun oleh Biro 3 seperti apa Bang? Salah satu indeks kinerja utama Menteri Dalam Negeri itu ada di IPDN, yaitu terkait tingkat kepuasan stakeholder terhadap lulusan IPDN. Jadi untuk mengukur berhasil nggak ini pendidikan di IPDN melalui itu tadi pengukuran indeks kepuasan stakeholder ya seluruhnya jadi usernya ya kita tiap tahun itu ada sekitar 5-10 provinsi kabupaten yang kita survei bagaimana kinerja alumni IPDN di lapangan. Hasil surveinya? Hasil surveinya kita seminarkan. Nah, kita selama ini kita kerjasama dengan dosen peneliti untuk melakukan penelitian di daerah-daerah. Tahun terakhir ini dengan Agus Supriyadi, dengan Irfan Setiawan. Cukup memuaskan? Cukup memuaskan, rata-rata cukup memuaskan. Dari sisi kinerja ini cukup memuaskan ya, loyalitasnya tinggi, tingkat disiplinnya tinggi. Itu yang kita pantau terus. Itu pantau dan itu kita pantau per provinsi sesuai anggaran ya. Tidak semua provinsi setiap tahun kita lakukan survei, tidak. Kita batasi hanya sampai 10, paling banyak 10 provinsi, dan yang kita ukur itu mulai dari pimpinannya, rekan kerjanya, bawahannya.
bagaimana kinerja alumni ini. Nah, alhamdulillah, karena ini menjadi ikunya Mendagri, itu meningkat terus ya. Dan itu menjadi masukan sebenarnya bagi lembaga terkait kurikulumnya. Apakah sudah masih sesuai nggak kurikulum IPDN dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan kerja lapangan. Makanya saat ini kita itu inginnya kurikulum IPDN itu sudah berbasis teknologi semua, karena memang itu kebutuhan di lapangan seperti itu. Setiap pekerjaan sekarang kan semuanya berbasis teknologi, sehingga praja pun wajib menguasai teknologi kan. Nah, itu menjadi masukan utama kita. Selain tingkat kedisiplinan dan kinerja para alumni ini. Dan kita kan sudah mempunyai alumni yang dari Jatinangor ya, sekitar 30.000 lebih. 31 sekian lah yang tercatat sampai saat ini, dan tersebar ke 34 provinsi atau sekarang 37 provinsi ya. Dan sudah mulai punya warna lah, mewarnai lah daerah-daerah dari bahkan sampai ke pusat kan. Alumni Jatinangor saat ini tercatat di Kementerian Dalam Negeri saja sudah ada 5 ya, eselon 1. Belum lagi di Kementerian Desa juga ada, di DPD RI sebagai sekretaris jenderal, kemudian di Ombudsman sekretaris jenderalnya juga, kepala bironya, dari KPU, Bawaslu, sudah menyebar di usia-usia yang pada saat pengangkatan masih di bawah rata-rata, di bawah 50 tahun. Ya kan? Angkatan 04 yang sekarang banyak ada sekjen KPU ya, itu kan terangkat di usia belum 50 tahun. Mereka kelahiran 73, 74 kok. Betul. Sama dengan teman-teman di Kemendagri, yang paling tua itu kan Dirjen Aldwil ya, Bang Saprisel, dia terangkat 2 tahun lalu mungkin juga belum 50 tahun. Padahal jabatan tinggi madya dan utama itu kan rata-rata di usia 50 tahun ya. Tapi alumni Jatinangor yang menerobos itu usia-usia muda sudah pada level-level eselon 1 ya. Nah itu kan sungguh luar biasa ya prestasinya. Sama pun di daerah. Di daerah itu sekarang gadis-gadis itu muda-muda semua, dan itu rata-rata dari Jatinangor. Sekda, kepala dinas. Walaupun di daerah kan tergantung suhu politiknya nih. Tergantung dari pemenang pemilunya ya, pilkadanya ya. Oke, baik, Kanda, terakhir ya, mungkin ada pesan ya buat calon praja, mungkin motivasi, atau buat praja atau bahkan purna praja. Silakan Kanda. Karena saya di biro yang menangani mulai dari penerimaan sampai jadi alumni, untuk penerimaan ya, pesan saya kepada seluruh calon praja ataupun orang tua calon praja yang akan mendaftar tahun depan, jangan percaya pada orang-orang yang katanya bisa meluluskan. Yakinlah pada kemampuan anak. Karena kelulusan memang tergantung sepenuhnya pada kemampuan kesehatan, mulai dari SKD-nya yang memang sudah sangat transparan itu. Selesai dia kerja, soal langsung nilai keluar. Demikian pula dan rangkaian kegiatan lainnya, itu semua bisa dipantau langsung. Nah, untuk praja selama proses pendidikan, saya selalu wanti-wanti budaya kekerasan itu jangan pernah terulang lagi. Sekian puluh tahun sejak peristiwa Wahyu Hidayat kita memerangi tindakan-tindakan kekerasan itu, dan masih saja terjadi walaupun itu di luar kampus ya. Terakhir yang kemarin itu Papua Barat, Sorong Raya itu barusan tadi sampai DPD-nya datang. Itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Sudah kita wanti-wanti jangan ada pemukulan, tetap aja. Walaupun itu di luar kampus, tapi dia kan peserta didik. Begitu ketahuan ada laporan, ya kita proses pecat, karena tidak ada satupun toleransi kita terhadap kekerasan. Nah, untuk para alumni di daerah, sekarang sudah banyak nih yang berkarir. Jangan sampai kemudian sesama
alumni Jatinangor kemudian saling sikut, saling itu yang harusnya bahaya, saling memberi support ya, semangat ya. Baik. Karena bagaimanapun ke depannya banyak harapan dari bangsa ini terhadap alumni Jatinangor. Ya. Baik, teman-teman, sobat Silasapa, itulah Bang Baharudin Paba, Karo 3 IPDN. Bang, terima kasih. Oke. Sudah jadi tamu Silasapa, Bang. Thank you. Sobat Bhinneka Narayaka Bakti, ya sebagai penutup saya mau minta request lagi satu lagu kepada Bang Paba. Silakan, Kanda. Tapi ini lagu Makassar lagi nih. Lagu Makassar boleh, Indonesia boleh. Mirip-mirip. Ini dia. Utana tahu barani pantai sirim na pace main maki si tahu maaman di para sanyanta Turatya buta panjanakan dapat sulungan cerita tangan berikat tengaseng main maki si patangari nama jari pasama Ya, baik teman-teman, Punah Raja banyak punya kreasi dan bakat di luar sana. Ya, beliau salah satunya Bang Baharudin Paba yang selain aktif di sebagai kultural di IPDN juga mempunyai bakat main musik dan bernyanyi serta mengarang lagu. Terima kasih sudah menonton Silasapa. Sampai jumpa. Sehat selalu. Bhinneka Narayaka Bakti.